ikut audisi ninggalin ayah yang sakit-sakitan, mama yang mungkin cuman bisa bantu-bantu bersih-bersih rumah aja. Ya mungkin mereka makannya gimana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya di malam hari ini ya? Semoga kabarnya tetap sehat. Kali ini ternyata April pernah ngontrak di Bekasi ternyata ya. Oke, kayak apa videonya? Kita tonton yang berikut ini. Mengamen di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga. Boleh nggak diceritain lagi? Sebetulnya mungkin teman-teman di luar sana udah banyak yang tahu, tapi pengen tahu, boleh nggak diceritain lagi yang lebih ringkas, yang lebih dalam, barangkali di sini April bisa ceritain lagi. Sebelum masuk DA7, bantu ekonomi keluarga gimana? Ya itu salah satunya awal-awal tuh karena ayah udah nggak kerja. Kan dulunya tuh kerja ya, ekonomi, uang, makan tuh dapat dari ayah. Karena ayah kerja, dapat dari mama juga. Mama itu adalah asisten rumah tangga sekaligus ya kerja-kerja di rumah orang, bantu-bantu juga. Kalau ayah ya mungkin kalau ayah lebih ke kuli bangunan, itu bantu-bantu karena ya serabutan keluarga April. Cuman karena dulu April kan masih kecil banget, jadi ya umur masih SD mungkin luka dan takkan kecewa bila cintanya berakhir duka. Dan ayah udah mulai sakit-sakitan, mamah juga udah punya adik, udah lahiran adiknya, jadi ya gak mungkin juga mamah kerja banting tulang kesana kesini karena juga kan udah punya adik, jadi harus ngurus adik juga di rumah. Ya jadi mikir aja kalau misalnya mama sama ayah nggak kerja, kita mau makan apa. Jadi kayak kalau ayah sakit-sakitan, mama bantu rumah tangga ya yang ekonominya siapa. Jadi ya April inisiatif buat ngajak ayah untuk kerja di jalanan. Yang penting itu halal, it's okay bagi April. Tapi itu kemauan kamu sendiri berarti? Iya. Bukan ayah justru yang menawarkan. Betul. April mau nggak, kamu kan punya suara bagus, sambil memperkenalkan diri kepada orang-orang bahwa April ini punya bakat. Justru malah enggak begitu? Enggak, sebaliknya malah kamu sendiri yang menawarkan ke ayah bahwa kamu ingin membantu perekonomian keluarga. Tapi sebelum itu kan merantau di Bekasi, di Jakarta. Oh, sempat merantau karena berapa ekonominya lama? Sulit. Kalau tinggal bareng keluarga ayah gak cukup rumahnya karena harus bawa April, keluarga juga. Jadi mungkin gak cukup. Jadi kita ngontrak di Bekasi untuk cari ekonomi di sana. Tapi semenjak ayah sakit-sakitan kita pindah ke Cirebon, tapi waktu itu posisi corona 2020. Iya. Tahun berapa lama April Aku dari bayi. Di Bekasi? Dari bayi. Aku tapi lahirnya di Cirebon. Setelah baru beberapa bulan, gak nyampe aku 4 bulan aku udah dibawa Bekasi untuk merantau, nemenin mama sama ayah kerja. Sampai April umur 6 atau 7 tahun. Oh, jadi selama 5 tahun itu justru yang pas April udah ketahuan suka nyanyi, itu April masih di Bekasi? Masih di Bekasi. Nah, ngamennya itu sempat di Bekasi kah? Apa di Cirebon? Di kampung asal, Cirebon. Di Cirebon. Kalau di Cirebon tuh mulai ngamennya itu dari Bekasi ke itu lanjut sekolah dulu. SD lanjut sekolah dari kelas 4 sampai kelas 6. Mulai ngamennya tuh dari masuk sekolah kelas 4 udah mulai ngamen. Ngajak, awal itu kan corona, mungkin sulit juga kita buat nyari rezeki di jalan karena mungkin ya pada nutup rumah juga kan pastinya. Tapi ya karena kemauan April, karena kita kalau misalnya berdiam diri di rumah nganggur, kita juga nggak tahu mau makan apa. Kamu itu di usia sekarang bahkan
aku dengar cerita kamu ini selama aku kan kurang lebih udah mulai tahu perjalanan kamu tuh pada saat kamu berjuang di Dangdut Academy. Iya benar. Yang aku amazed sama kamu tuh kamu tahu bagaimana cara menata public speakingnya bagus. Terus kamu tuh dewasa. Jadi apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan itu benar-benar semuanya tuh keluar dari hati. Aku selalu berharap, berdoa sampai kapanpun kamu bisa terus begini supaya Amin Bunda. kedepannya kamu makin banyak lagi yang dukung kamu, makin banyak lagi yang sayang sama kamu. Kalau aku boleh tanya lagi, bagaimana perasaan kamu saat ini? Perasaan saat Setelah ini. begitu udah selesai, kan ada di panggung besar Indosiar juga, itu adalah salah satu mimpinya kamu. Nah sekarang Salah satu udah pencapaian selesai juga. perjuangan kamu selama berkompetisi. Ini perjuangan yang sesungguhnya. Bagaimana perasaan kamu? Perasaan April sekarang ya menikmati masa bahagianya April bareng keluarga juga. Dan sekarang alhamdulillah udah kumpul bareng kakak juga yang dulunya nggak bisa kumpul, sekarang bisa kumpul bareng. Puasa Ramadan tahun sebelumnya sama tahun sekarang juga beda. Bedanya apa? Gak apa-apa, pelan-pelan. Nah, ternyata April pernah hidup di Bekasi teman-teman ya, waktu masih kecil ya. Terus kalau Ramadan sering keluarga itu nggak di rumah ya. Ada yang satu di rumah, yang satu merantau, yang satu di rumah, yang satu merantau ya, seperti itulah. Tapi alhamdulillah di Ramadan ini kumpul, semuanya kumpul ini. Gokil banget ya. Bedanya ekonominya lebih baik lagi Bunda. Karena dulu buka puasa juga sama telur juga mungkin belum bisa kebeli. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya mungkin masa sulit dulu, ya tidak akan bisa tergantikan dengan apapun ya. Iya benar. Karena momen bisa ngumpul dengan keluarga, dengan orang tua, walaupun dengan keadaan ekonomi yang secukupnya gitu, tapi pasti rasanya beda juga sama Beda. sekarang ya. Iya Bunda. Sekarang mungkin April bisa beli apapun, bisa ngerasain makan apa aja, tapi masih ada kondisi-kondisi di mana mungkin seperti kayak ayah. Sekarang ayah juga masih harus pulang pergi ke Cirebon. Betul Bunda. Terus dengan kesibukannya April yang sekarang juga belum bisa yang benar-benar ngumpul banget, tapi yang pasti saat ini April sangat bersyukur lah. Bersyukur dan alhamdulillah Bunda. seneng banget pastinya ya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, sekarang kita flashback balik lagi ke kompetisi Dangdut Academy 7. Pada saat April ikut audisi DA7, apa yang bikin April mau ikut audisi? Awal-awal. Awal-awal. Kalau awal-awal tuh nggak ada niatan banget ikut DA. Ikutan. Kenapa? Karena yakin dari DA1 aja, dari Bunda aku udah kayak wah kualitasnya bagus-bagus, sedangkan aku yang masih merintis dan mungkin bisa dibilang nyanyinya masih belum tahu arah. Ya Belum tahu makanya teknik bagaimana gitu-gitu kan betul, ya. makanya meragukan diri sendiri karena DA Lida, DA Asia itu juaranya nggak pernah gagal. Terus Selalu- akhirnya yang membuat kamu ya udah deh aku coba, itu apa? karena dorongan orang tua. Apa kata? Kata orang tua, kamu kalau stuck di sini aja karir kamu mungkin kedepannya nggak tahu gimana, tapi ya kepengen ayah sih kamu bisa kayak senior-senior yang kamu pengen, yang kamu idolakan. Oh ternyata dukungan dari orang tua ini ya, bukan dari kemauannya April secara pribadi.
Iya, iya, iya. Di televisi juga katanya kamu mau berdiri di panggung megah, jadi kamu harus berani mencoba sesuatu hal yang baru, jangan pernah meragukan diri sendiri, ayo coba, ayo maju. Nah, ayah sama mama mendoakan. Iya, aku dari situ aku nggak langsung tiba-tiba ya ayah aku mau ikut, tapi aku lebih nenangin diri sendiri dulu, karena dulu aku tuh anak yang dibilang mentalnya bukan kuat, tapi benar-benar belum siap buat industri musik, dunia entertainment ditinggal sendiri. Iya, karena terus aku anaknya berjuang, ini aku betul. mampu atau enggak, siap apa enggak gitu ya. Iya, itu 2 minggu menjelang audisi itu udah ada DA7. Kayak kalau misalnya aku nggak ikut, stuck di sini, bener kata ayah, karir nggak ada yang tahu, takdir nggak ada yang tahu kedepannya bakal kayak gimana. Tapi ya kalau misalnya aku ikut audisi, ninggalin ayah yang sakit-sakitan, mama yang mungkin cuman bisa bantu-bantu bersih-bersih rumah aja, ya mungkin mereka makannya gimana juga. Karena kan sebelum aja ibu, aja ribut baik ya. Sama foto karo April ini kene kayak background ini kabeh ya. Telah ku katakan diriku ini hanyalah seorang biduan. Sekalian kuat-kuat, rahasia terbesar DA7 akhirnya terbongkar. Dan ini bikin satu Indonesia syok berat. Bu Siwi, Programming Director Indosiar, bocor habis-habisan. Bayaran April Cirebon juara 3 DA7 ternyata lebih mahal daripada Tasya juara 1 dan Valen juara 2. Oke teman, terima kasih ya sudah menonton ya. Tadi itu udah diceritain sama April ya tentang masa lalunya pada waktu itu yang sempat hidup di Bekasi bersama kedua orang tuanya. Terima kasih, kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.